Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling istimewa, nikmat yang paling mewah, nikmat yang paling mahal, nikmat yang tak tergantikan, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada manusia yang paling bahagia, manusia yang paling berhasil, manusia yang paling beruntung, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita untuk terus berusaha menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung, orang yang paling berhasil. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, banyak sekali para pakar psikologi misalnya melakukan penelitian tentang kebahagiaan, melakukan penelitian tentang ketenangan, melakukan penelitian tentang kepuasan hidup, melakukan penelitian tentang kesejahteraan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di dalam Islam ini ada teori bagaimana caranya agar kita senantiasa bahagia. Dan ini teori tidak mungkin akan bisa dibantahkan sampai hari kiamat. Jadi kalau para penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan itu bisa saja dibantahkan, tetapi penemuan, tetapi hal yang disampaikan dalam Al-Quran insya Allah akan selalu sesuai kapanpun, dimanapun, siapapun. Jadi siapapun yang melakukan ini insya Allah dia akan menjadi manusia bahagia. Ada 6 ciri-ciri manusia yang akan bahagia sebagaimana dalam Quran surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Telah bahagia. Ada yang bilang bahagia, ada yang bilang telah beruntung, ada yang bilang telah menang, telah menjadi juara. Siapa yang menjadi juara? Ya orang-orang yang beriman. Artinya apa? Artinya kalau tidak beriman ya tidak akan pernah juara gitu. Ini udah pasti. Bagi kita sebagai umat Islam, kita yakin bahwa yang bahagia itu ya hanya umat Islam, hanya orang yang beriman. Itu kata kuncinya itu. Dan silakan buktikan. Itu pasti bahwa hanya orang yang beriman yang mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Meskipun dalam tafsirnya ayat ini menyatakan yang dimaksud dengan bahagia adalah ada di ayat yang ujung gitu ya. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang dimaksud dengan bahagia itu adalah masuk ke dalam surga Firdaus.
di mana surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi menurut satu keterangan, menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan surga Firdaus. Hanya orang yang beriman yang akan mendapatkan kebahagiaan. Sebetulnya kebahagiaannya berarti kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Artinya apa? Kalau orang tidak beriman ya bisa saja dapat kebahagiaan, tetapi bukan kebahagiaan akhirat. Mungkin di dunia ada kebahagiaan, tetapi itu pun tidak maksimal. Karena kebahagiaan hakiki adalah ketika kita berada di dalam keimanan. Qad aflahal mu'minun. Tapi kata Allah tidak cukup dengan beriman. Yang dimaksud di sini ada 6 ciri. Jadi selain dia beriman, dia melakukan, memiliki ada 6 sifat. Ada 6 ciri. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang di dalam salatnya senantiasa khusyuk itu. Jadi ketika sholat bukan hanya sekedar olahraga, gerakan badan, tetapi di situ ada kekhusyuan. Apa itu khusyuk? Khusyuk adalah mutawadhi'un. Dia itu tawadhu. Jadi ketika sholat betul-betul dia rendah, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merendah, kadang menangis, kadang merintih ya, ketika sholat. Khaifun, dia takut kepada Allah. Sakinun, dia betul-betul tentram ketika sholat. Ghadul absar, dia betul-betul dalam menjaga pandangannya. Pandangannya hanya ke tempat sholat. Wajhul qulub, dan betul-betul dia memfokuskan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan khashi'un. Di dalam ayat lain dikatakan yang dimaksud dengan al-khashi'un itu adalah orang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. yakni orang yang senantiasa ketika salat itu dia seakan-akan sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwa orang yang khusyuk itu adalah orang yang ketika sholat betul-betul damai. Jadi liburannya dia, istirahatnya dia bukan santai-santai, ngopi, ya, bukan, justru dalam keadaan sholat. Itu kalau seorang muslim udah begitu luar biasa. Jadi kedamaian dia bukan di saat santai-santai, justru adalah kedamaian dia tatkala di saat sholat. Nah itulah orang-orang yang khusyuk. Mudah-mudahan kita terus berproses untuk menjadi orang yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menghindari hal-hal yang tidak pantas, tidak penting gitu. Jadi dalam kehidupannya dia meninggalkan hal-hal yang gak penting, yang main-main, hura-hura, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya, ngabis-ngabisin waktu. Itu. Jadi ciri yang kedua itu. Walladzina hum munsarifuna 'amma la yajlibu lahum khairan fi dinihim aw dunyahum. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, baik untuk agama, baik untuk dunianya. Tidak menambah pundi-pundi, tidak menambah pahala, ya tinggalkan. Wallagwi, dan meninggalkan hal-hal yang batil, yang tidak dibenarkan. Itu nomor 2. Jadi orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak baik. Itu walaupun boleh tapi tidak penting nggak usah. Itu termasuk yaitu kemaksiatan, ya termasuk syirik dan lain sebagainya. Bil lagwi huna, ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud lagwi adalah hal-hal yang haram atau hal-hal yang mubah atau hal-hal yang makruh. Masya Allah.
baik ucapan, perbuatan gitu ya, dan lain sebagainya. Candaan ya, candaan yang kira-kira tidak bermanfaat tidak dilakukan gitu ya. Ini orang yang akan mendapatkan kebahagiaan luar biasa. Kita bisa buktikan kalau orang candanya tidak penting itu nggak enak ke hatinya kan. Candaannya tidak bagus itu nggak enak. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun, orang yang senantiasa melaksanakan zakat. Meskipun ada ulama yang mengatakan bahwa zakat di sini adalah zakat nafsi. Zakat nafsi itu adalah zakat diri, bukan zakat uang. Kenapa zakat diri? Karena ini ayat ini turun ketika masih di kota Mekkah, Makkiyah. Kenapa demikian? Karena ayat yang mewajibkan zakat itu ada di Madinah. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud zakat di sini ya zakat diri dan juga zakat mal. Zakat diri itu jadi itu menghilangkan diri ya, menghilangkan diri dari syirik dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya atau pasangan-pasangan sahnya gitu ya. Nah, itu adalah termasuk ciri yang keempat orang yang akan berbahagia, orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang terhadap amanah dan janjinya dia menjaga. Jadi ketika dia berjanji dia tepati. Ini hati-hati kalau seorang muslim yang punya utang ya. Seringkali punya utang itu seringkali melanggar janji. Itu banyak terjadi. Makanya kalau bisa tepatilah janji gitu ya. Misalnya mau bayar minggu depan, ketemu minggu depan, esok minggu depannya lagi, nah itu enggak tepat janji. Dan itulah yang sesungguhnya yang terjadi di Indonesia terhadap Pancasila. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi Pancasila itu, kenapa umat Islam harus melaksanakan Pancasila? Kenapa umat Islam tidak boleh melanggar Pancasila? Karena itu udah perjanjian kita. Ya kalau ditanya dalam Quran kan nggak ada Pancasila, ya emang nggak ada. Tapi nilai-nilainya ada. Terus apa yang menjadi dasar kita harus melaksanakan itu? Janji. Janji yang diwakilkan oleh para pendahulu kita, para ulama di waktu itu, bahwa kita ini akan menggunakan Pancasila gitu. Maka umat Islam itu harus pegang janji gitu. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah pun begitu. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ada di Madinah dengan latar belakang budaya yang berbeda, dengan latar belakang agama yang berbeda, membuat janji namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah itu janji, dan siapa yang melanggar maka harus diperangi bersama-sama. Yang melanggar siapapun diperangi. Misalnya yang melanggar dari kalangan umat Islam, ya diperangi, dilawan, tentunya dengan proses, tidak langsung dengan fisik ya. Pertama mungkin diingatkan dulu ya kan, Anda melanggar perjanjian kita dan lain sebagainya. Nah ini di Indonesia ini sama sebetulnya. Awal dari Pancasila itu adalah Piagam Jakarta yang kemudian direvisi sehingga menjadi Pancasila, dan kita harus patuh kepada Pancasila. Kenapa harus patuh? Karena itu adalah janji kita. Kalau kita tidak patuh dengan itu, maka kita bukanlah tadi termasuk ciri orang yang beriman, yang berbahagia, yang akan mendapatkan surga Firdaus. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, walladzina hum ala shalawatihim
yuhafidun adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Kalau yang pertama itu menghusyukkan diri dalam sholat, yang terakhir menjaga diri dalam sholat. Menjaga itu apa? Menjaga waktunya. Jangan sholat di atas waktunya. Ini suka ada candaan, as-sholatu ala waqtiha, di atas waktunya. Waktunya jam 12, di atas ya jam 3. Tidak begitu. Sholat tepat pada waktunya. Wa yuhafidhu ala tamami ruku'iha. Kita melaksanakan sholat dengan menjaga kesempurnaan ruku'. Ruku' yang benar seperti apa? Wa yuhafidhu ala sujudiha. Kita menjaga sholat dalam hal sujudnya. Itu adalah diantara 6 ciri orang yang beriman yang pasti mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Para ahli tafsir menyebutkan kenapa yang nomor 1 dan nomor 6 itu sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah inti dari semuanya. Jadi sholat itu inti dari semuanya. Kalau seorang itu sholatnya bagus, biasanya insya Allah aspek-aspek yang lainnya itu juga biasanya bagus. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, semoga kita dapat terus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ciri-ciri orang yang beriman yang mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan insya Allah surganya Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jidna biman hiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qullallahu ma'an jami'is sahabati wa rabbatir rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahanta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidolatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.